Salam Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Paul Watuseke. Saya rindu Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya untuk membaca merenungkan sebagian firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Oleh sebab itu saya akan membacakan firman Tuhan yang nanti kita renungkan secara bersama, yang pada saat ini saya beri topik hiduplah oleh roh. Sekali lagi topik saya hiduplah oleh roh. Mari kita baca firman Tuhan. Saya ambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21. Galatia pasal 5 ayat 16 hingga 21. Kita baca dulu 3 ayat, yaitu ayat 16, 17, dan 18. Firman Tuhan sebagai berikut. Hidup menurut daging atau roh. 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ini nasihat firman Tuhan, nasihat Paulus kepada jemaatnya yang ada di Galatia. Ini jemaat Galatia, oleh Paulus dia ingatkan bahwa hiduplah oleh roh. Sebagaimana kita sudah baca tadi ayat 16 sampai 18 itu, kenapa demikian? Apa sebab? Mengapa Paulus mengingatkan, menyampaikan, menasihatkan mereka untuk hidup di dalam roh? Saya baca sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau orang percaya, kalau jemaat Galatia hidup di dalam roh, dipastikan mereka tidak akan hidup di dalam daging. Dan kita akan lihat hidup di dalam daging itu adalah ujung-ujungnya adalah neraka yang kekal. Di dalam ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ini kuncinya. Kalau kita hidup di dalam roh, orang percaya kepada Yesus tetap hidup di dalam roh, maka kita akan tidak melakukan hukum Taurat itu. Karena di sini sudah jelas bahwa di dalam ayat yang ke-19 sampai ke-20, inilah yang menjadi perbuatan daging itu. Jadi ayat 19 sampai 21, inilah perbuatan daging itu yang selalu bertentangan dengan keinginan roh itu. Yaitu kita baca ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang melakukan apa yang sudah saya baca tadi ayat 19,
Dan ayat 20 itu, siapa yang melakukan itu dia tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dia akan masuk dalam neraka. Karena ini firman Tuhan. Dan ini jelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara tentunya diingatkan oleh firman Tuhan malam hari ini. Juga kepada saya, Paulus juga mengakui bahwa dulu sebelum Paulus bertobat, dia melakukan hal-hal ini. Ini perbuatan daging ini yang menyesatkan, yang membawa dia, menghantar dia ke neraka. Tapi puji nama Tuhan, Paulus bertobat dan dia tinggalkan hal-hal ini. Yaitu saya baca sekali lagi, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan Paulus bilang terhadap semuanya ini, di sini terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus pernah lakukan. Dia alami ini sebelum dia bertobat. Oleh sebab itu dia menasihatkan jemaat Galatia, jangan melakukan ini, karena ini adalah bertentangan dengan perbuatan roh itu, bertentangan dengan roh Allah. Oleh sebab itu kita diingatkan terus untuk tetap waspada dan berjaga-jaga dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau ada yang masih suka melakukan kecemaran, hawa nafsu, nafsu daging, nafsu seks, di sini Paulus ingatkan kemabukan. Orang yang suka memabuk-mabuk itu tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Tidak layak. Apalagi yang melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Semua itu adalah kebencian di mata Allah. Oleh sebab itu Paulus dengan serius mengatakan kepada jemaat Galatia, jangan melakukan itu. Baiklah kamu hai jemaat Galatia, hidup oleh roh, hiduplah oleh roh, yaitu roh Allah, supaya kita bebas daripada kecemaran-kecemaran, hawa nafsu, nafsu seks, nafsu kemabukan, dan lain sebagainya. Kita hindarkan itu, karena itu ujung-ujungnya adalah neraka yang kekal. Amin. Saya percaya kita diberkati.